Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rizka Story, jangan lupa bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah kalian membayangkan, seorang pria sederhana, penjual sayur keliling, berani melamar anak seorang jenderal polisi? Apa yang akan terjadi kalau perbedaan derajat dan gengsi menjadi jurang pemisah cinta mereka? Dan tahukah kalian, di akhir kisah ini, ada satu kalimat dari sang tukang sayur yang membuat sang jenderal terdiam tak mampu berkata apapun. Simak kisah nyata inspiratif ini sampai habis, dan jangan lupa tekan tombol subscribe, agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna lainnya hanya di Rizka Story. Pagi itu udara masih lembab. Jalanan di pinggiran kota Jakarta Selatan masih sepi. Hanya suara langkah kaki dan roda gerobak yang berderit pelan. Seorang pria berwajah teduh mendorong gerobaknya dengan semangat. Dialah Dimas, tukang sayur keliling yang sudah bertahun-tahun menafkahi ibunya di kampung lewat hasil jualannya. Setiap hari, Dimas berangkat sejak pukul 3 dini hari ke pasar induk untuk mengambil sayur segar, lalu menjajakan dagangannya ke kompleks perumahan elit. Meski tubuhnya sering lelah, ia selalu tersenyum kepada setiap orang yang ditemuinya. Dalam hatinya, ia percaya, rezeki datang bukan hanya dari dagangan, tapi juga dari keikhlasan. Pagi itu, saat matahari baru menampakkan sinarnya, Dimas berhenti di depan sebuah rumah besar dengan pagar tinggi. Di halaman rumah itu, berdiri seorang gadis muda berwajah lembut mengenakan kaos putih sederhana dan celana panjang abu-abu. Dimas sempat terdiam. Gadis itu berbeda dari penghuni kompleks lain, senyumnya hangat, dan cara bicaranya sopan, tidak sombong seperti kebanyakan anak orang kaya. "Bang, sayurnya masih segar kan?" tanya gadis itu sambil sedikit membungkuk melihat isi gerobak. Dimas tersenyum canggung. "Masih, Neng. Baru saya ambil dari pasar jam 3 tadi." Gadis itu tersenyum lembut. "Saya Nadia. Biasanya mama yang belanja. Tapi hari ini saya yang turun. Abang tiap hari lewat sini ya?" "Iya, Neng. Lewat sini tiap pagi," jawab Dimas sambil menata sayur di keranjang. Sejak pertemuan itu, entah mengapa, hati Dimas terasa bergetar setiap kali ingat wajah Nadia. Ada sesuatu yang berbeda, sederhana, tapi menenangkan. Hari demi hari, ia mulai mengatur waktu agar selalu lewat di depan rumah Nadia, berharap bisa sekadar menyapa atau melihat senyumnya lagi. Beberapa minggu kemudian, hubungan mereka mulai akrab. Nadia sering membeli sayur sambil menanyakan hal-hal kecil. "Bang Dimas, kok tiap hari semangat banget sih? Capek enggak?" Dimas tertawa kecil. "Capek sih pasti, Neng. Tapi kalau ingat ibu di kampung, rasanya semua lelah hilang." Jawaban itu membuat Nadia terdiam. Ia kagum pada ketulusan Dimas. Di sisi lain, Dimas mulai sadar, perasaannya sudah lebih dari sekadar kagum. Ia jatuh cinta, tapi ia tahu batasnya. Ia hanya tukang sayur. Sedangkan Nadia, anak seorang jenderal polisi terkenal yang disegani banyak orang. Namun cinta kadang tak mengenal logika. Setiap kali mereka berbincang, seolah dunia berhenti berputar. Nadia merasa nyaman dengan kesederhanaan Dimas, dan Dimas menemukan ketenangan di balik tatapan lembut gadis itu. Suatu sore, hujan turun deras. Dimas berteduh di pos satpam kompleks. Dari kejauhan, Nadia berlari kecil dengan payung di tangannya. "Bang Dimas, ini pakai payungnya, nanti basah," ucapnya sambil tersenyum manis. Dimas tertegun. "Neng, ini payung Neng, saya nggak enak." "Udah, nggak apa-apa. Saya punya banyak di rumah," jawabnya cepat. Mereka berteduh bersama di bawah atap kecil. Hujan turun deras. Angin membawa aroma tanah basah. Suasana itu terasa hangat. Nadia menatap Dimas dan berkata pelan, "Bang, aku salut sama abang. Abang kerja keras, jujur, dan gak pernah ngeluh. Orang kaya abang itu langka." Dimas terdiam. "Saya cuma manusia biasa, Neng. Gak pantas dipuji." Tapi Nadia tersenyum. "Bagi aku, abang pantas. Karena bukan jabatan atau harta yang bikin seseorang berharga, tapi hatinya."
Dimas hanya bisa menunduk. Kata-kata itu menancap di hatinya. Sejak hari itu, mereka mulai sering bertemu diam-diam. Kadang hanya untuk berbicara sebentar di taman belakang, atau sekadar berbagi tawa ringan. Mereka tahu hubungan ini tidak mudah, tapi cinta memang tak pernah mudah. Dan tanpa mereka sadari, langkah mereka menuju kisah besar baru saja dimulai. Kisah yang kelak akan mengguncang harga diri seorang jenderal polisi. Hari-hari terus berjalan, dan setiap pagi Dimas tak pernah lupa melewati rumah besar di ujung jalan itu. Rumah yang selalu membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Karena di balik pagar tinggi itu ada sosok yang kini memenuhi pikirannya. Nadia. Gadis yang ia kenal bukan karena kemewahan, tapi karena kebaikan hatinya yang lembut dan tulus. Suatu pagi, ketika Dimas tengah menurunkan keranjang sayur, Nadia keluar dengan wajah cerah. "Bang Dimas, hari ini tomatnya yang manis ya? Mama mau bikin sambal," ucapnya riang. Dimas tersenyum. "Ada, Neng. Nih, baru banget saya ambil dari petani subuh tadi." Nadia mengambil satu dan mencicipinya sedikit. Enak. Segar banget. Abang ini kayaknya tahu mana sayur yang paling bagus ya." Dimas tertawa kecil. "Kalau tiap hari berurusan sama sayur, lama-lama tahu juga, Neng." Obrolan mereka sederhana, tapi selalu terasa hangat. Tak lama kemudian, ketika pelanggan lain sudah pergi, Nadia berbisik pelan. "Bang, nanti sore aku mau ngobrol. Bisa?" Dimas menatapnya sedikit terkejut. "Ngobrol?" "Iya," jawab Nadia cepat. "Aku pengen bicara sesuatu yang penting." Sore harinya, mereka bertemu di taman kecil di belakang kompleks. Angin sore berhembus pelan, daun-daun kering beterbangan, dan suara burung terdengar di kejauhan. Dimas datang dengan pakaian bersih dan rambut disisir rapi, sedikit gugup tapi berusaha tenang. Ketika Nadia datang, ia terlihat cantik mengenakan gamis biru muda. Ia duduk di kursi taman, menatap Dimas lalu berkata, "Bang, aku tahu ini aneh, tapi aku suka sama abang." Dimas terdiam. Waktu seolah berhenti. Ia menatap wajah Nadia tak percaya. "Neng, jangan bercanda. Abang ini siapa? Tukang sayur keliling. Nggak punya apa-apa." Nadia tersenyum. Matanya berkaca-kaca. "Aku nggak peduli abang siapa. Aku cuma tahu, aku nyaman sama abang. Aku suka kesederhanaan dan ketulusan abang. Aku capek lihat dunia yang semuanya soal pangkat dan harta." Dimas menunduk. Ia tak tahu harus berkata apa. "Kalau ayahmu tahu, Neng," katanya lirih. "Ayahku nggak akan pernah tahu, kalau kita nggak bilang," potong Nadia lembut. Sejak hari itu, mereka menjalin hubungan rahasia. Setiap pagi jadi waktu yang paling ditunggu, bukan hanya untuk berdagang, tapi juga untuk melihat senyuman Nadia. Kadang Dimas menyelipkan selembar surat kecil di antara kantong sayur. Tulisan tangannya sederhana tapi penuh makna. "Aku nggak tahu masa depan kita seperti apa, tapi aku tahu aku ingin berjuang bersamamu." Nadia selalu membalas surat itu dengan jawaban yang manis. "Aku akan tetap di sini, Bang. Selama niat kita baik, Allah pasti tunjukkan jalan." Namun tak ada rahasia yang selamanya bisa disembunyikan. Suatu hari, pembantu rumah Nadia memergoki mereka sedang berbicara di halaman belakang. Esoknya, kabar itu sampai ke telinga sang ayah, Jenderal Hardiman, sosok yang tegas, keras, dan sangat menjaga nama baik keluarga. Malamnya, Nadia dipanggil ke ruang kerja ayahnya. "Nadia," suara sang ayah berat dan dingin, "apa benar kamu dekat dengan tukang sayur itu?" Nadia menunduk. Jantungnya berdegup cepat. "Iya, ayah. Dimas orang baik." Hardiman menghentakkan tangannya ke meja. "Orang baik? Dia cuma tukang sayur. Kamu tahu siapa ayahmu? Aku ini jenderal polisi. Mau kamu permalukan keluarga kita?" Nadia terkejut mendengar nada keras itu. "Ayah, cinta nggak butuh pangkat atau jabatan." "Cukup, Nadia," potong Hardiman lantang. "Aku nggak mau dengar lagi. Mulai besok, kamu jangan keluar rumah. Aku nggak mau nama keluargaku hancur karena ulahmu."
Air mata Nadia mengalir. Ia menunduk, tak berani menatap ayahnya. Di luar, Dimas yang datang sore itu hanya bisa berdiri di balik pagar, menatap lampu rumah besar itu dengan hati hancur. Ia tahu, pertarungan mereka baru saja dimulai. Tapi ia juga tahu, cinta yang tulus akan selalu menemukan jalannya, meski harus melewati benteng bernama perbedaan. Malam itu, di bawah langit gelap, Dimas berbisik pelan. Ya Allah, jika dia jodohku, kuatkan aku untuk memperjuangkannya, meski seluruh dunia menentang. Dan di balik jendela kamarnya, Nadia juga berdoa dengan suara bergetar. Ya Allah, jika dia yang terbaik untukku, lembutkan hati ayahku. 2 hati, 2 doa, dan 1 cinta, yang akan menuntun mereka pada ujian yang lebih besar. Ujian antara kehormatan, cinta, dan keberanian seorang pria sederhana yang mencintai anak seorang jenderal. Pagi itu, udara Jakarta terasa sedikit panas. Matahari baru saja naik, tapi keringat sudah membasahi pelipis Dimas yang sedang menata sayur di gerobaknya. Namun hari itu berbeda. Bukan karena dagangan, tapi karena keputusan besar yang sudah ia mantapkan dalam hati. Hari ini, Dimas akan melamar Nadia secara resmi. Ia tahu langkah ini berisiko. Ia tahu dirinya hanyalah seorang penjual sayur keliling yang tak punya jabatan, harta, atau nama besar. Tapi bagi Dimas, cinta yang tulus harus diperjuangkan dengan cara yang terhormat. Ia tak ingin hubungannya dengan Nadia terus sembunyi-sembunyi. Setelah sholat duha, ia memandangi cermin kecil di rumah kontrakannya. Wajahnya sederhana, tapi matanya penuh keyakinan. Ia mengenakan kemeja putih bersih dan celana hitam polos, lalu menata rambutnya dengan minyak rambut seadanya. Di tangan kanannya, ia menggenggam sebungkus bingkisan sederhana berisi buah dan kue, serta 1 map berisi surat lamaran dan niat baik. Sebelum berangkat, ia menengadahkan tangan. Ya Allah, aku tahu aku bukan siapa-siapa. Tapi jika niatku baik, tolong kuatkan langkahku ini. Aku hanya ingin memperlakukan dia dengan hormat. Dimas mengayuh sepedanya pelan menuju rumah besar itu. Setiap kayuhan terasa berat, bukan karena lelah, tapi karena jantungnya berdegup keras. Sesampainya di depan pagar, ia berhenti sejenak, menarik napas panjang, lalu memberi salam dengan suara sopan. Assalamualaikum. Tak lama, seorang pembantu keluar. Mas Dimas, tumben kesini siang-siang, katanya heran. Saya mau ketemu Pak Hardiman. Mbak, ada hal penting. Pembantu itu menatapnya ragu, tapi akhirnya mengangguk. Sebentar ya, saya sampaikan dulu. Beberapa menit kemudian, pintu besar rumah itu terbuka. Dimas melangkah masuk, menunduk sopan, sementara matanya melihat ruangan megah yang penuh pajangan penghargaan, foto seragam polisi, dan lambang kepolisian di dinding. Di tengah ruangan, duduklah Jenderal Hardiman, dengan wajah tegas dan tatapan tajam. Jadi kamu, tukang sayur yang suka deketin anak saya. Suaranya berat dan penuh tekanan. Dimas menelan ludah. Iya, Pak, nama saya Dimas. Saya datang dengan niat baik. Saya ingin melamar putri Bapak secara terhormat. Hardiman tertawa pendek, dingin. Kau datang ke rumah jenderal polisi untuk melamar anakku? Iya, Pak, jawab Dimas mantap, meski suaranya bergetar. Hardiman bersandar di kursinya, menatapnya dari ujung kepala sampai kaki. Kau kira siapa dirimu? Lihat pakaianmu, lihat tanganmu. Kasar, bau sayur, bau pasar. Apa pantas orang seperti kamu duduk satu meja dengan keluarga polisi? Dimas menunduk, tapi suaranya tetap tenang. Saya tahu, Pak, saya tidak punya pangkat. Saya tidak punya gelar. Tapi saya punya niat baik dan tanggung jawab. Saya ingin menjaga putri Bapak seumur hidup saya. Wajah jenderal itu memerah. Ia berdiri dengan marah, menepuk meja hingga gelas di atasnya bergetar. Berani sekali kau bicara begitu di rumahku. Apa kau mau mempermalukan keluarga ini di depan orang banyak? Dunia ini keras. Nak, kau pikir cinta bisa mengalahkan status? Tidak. Dunia ini bergerak karena pangkat dan kehormatan.
Dimas menggenggam tangannya erat. Tapi Pak, bukankah kehormatan itu bukan tentang pangkat, tapi tentang cara seseorang memperlakukan orang lain dengan jujur? Hardiman menunjuknya dengan marah. Keluar dari rumah saya sekarang juga sebelum saya panggilkan anggota untuk menyeretmu keluar. Namun tepat saat itu, suara tangis terdengar dari balik pintu. Nadia muncul dengan mata sembab, berlari menghampiri Dimas. Ayah, jangan. Ayah salah. Dimas bukan orang jahat. Dia orang baik. Hardiman menatap putrinya tajam. Kau diam, Nadia. Kau sudah memalukan keluarga ini. Aku mencintainya. Ayah, teriak Nadia dengan air mata mengalir deras. Namun Hardiman tak mau mendengar. Ia memegang lengan putrinya, menariknya menjauh dari Dimas. Mulai hari ini, aku larang kau menemui dia lagi. Kalau perlu, aku pindahkan kamu ke luar negeri. Dimas hanya berdiri terpaku. Matanya berkaca-kaca melihat Nadia menangis. Ia ingin bicara, tapi tenggorokannya kering. Akhirnya ia menunduk dalam-dalam. Baik, Pak. Saya pamit. Maaf kalau kehadiran saya dianggap aib. Tapi niat saya hanya untuk menghormati Bapak dan menjaga putri Bapak dengan cara yang terhormat. Ia membungkuk, lalu melangkah keluar dengan langkah berat. Di belakang, Nadia menjerit menangis, sementara Hardiman menatap dengan amarah yang belum padam. Di luar rumah, Dimas berdiri di tepi jalan, menatap langit yang mulai mendung. Angin sore bertiup pelan, membawa daun-daun kering beterbangan. Ia menatap rumah besar itu sekali lagi, lalu berbisik lirih. Ya Allah, Engkau tahu isi hatiku. Aku tidak datang untuk melawan, tapi untuk membuktikan bahwa cinta tak selalu kalah oleh pangkat dan harta. Hujan mulai turun perlahan. Dan di balik jendela, Nadia hanya bisa memandangi sosok Dimas yang perlahan menjauh di tengah derasnya hujan, membawa cinta yang tulus, tapi penuh luka. Beberapa minggu berlalu sejak kejadian itu, namun bayangan pertemuan di rumah sang jenderal masih menghantui pikiran Dimas. Setiap malam, ia duduk di beranda rumah kontrakannya, menatap langit gelap yang tak berbintang. Dalam hatinya hanya ada satu nama, Nadia. Gadis yang membuatnya merasa hidup, tapi juga membuatnya berjuang melawan dunia. Di sisi lain, Nadia dikurung di rumah oleh ayahnya. Ponselnya disita, ia tak diizinkan keluar, bahkan ke depan pagar pun dijaga ketat. Namun cinta sejati selalu menemukan jalan, sekuat apapun dinding yang memisahkannya. Suatu malam, lewat bantuan sahabatnya bernama Rina, Nadia berhasil mengirimkan surat kecil kepada Dimas melalui tukang ojek langganan yang sering lewat. Surat itu ditulis dengan tinta yang sudah sedikit luntur karena air mata. Bang, kalau memang cinta kita tulus, aku ingin melangkah bersamamu. Aku tak mau hidup dalam ketakutan dan gengsi. Aku percaya Allah akan menuntun kita, meski tanpa restu ayah. Aku tunggu abang di masjid kecil dekat taman belakang, malam Jumat nanti. Dimas membaca surat itu dengan tangan bergetar. Ia tahu, keputusan itu bukan main-main. Menikah tanpa restu orang tua bukan hal mudah, apalagi jika sang ayah adalah seorang jenderal polisi. Namun ia juga tahu, menahan cinta yang sudah ditakdirkan pun sama sulitnya. Malam itu, tepat ketika adzan Isya berkumandang, Dimas melangkah menuju masjid kecil di ujung kompleks. Di sana, di bawah temaram lampu jalan, Nadia sudah menunggu dengan wajah penuh haru. Ia mengenakan kerudung putih dan membawa tas kecil berisi beberapa pakaian. Ketika Dimas mendekat, Nadia menunduk dan berbisik. Aku sudah siap, Bang. Aku ingin halal, bukan sembunyi-sembunyi dalam dosa. Tanpa banyak kata, Dimas mengangguk. Dengan bantuan sahabat mereka, pernikahan sederhana pun dilangsungkan malam itu juga. Hanya ada penghulu, 2 saksi, dan air mata yang menetes dari kebahagiaan yang terpendam lama. Dimas menggenggam tangan Nadia setelah ijab kabul selesai. Sah, kata penghulu dengan senyum tulus. Nadia menunduk sambil menangis, suaranya bergetar. Alhamdulillah, akhirnya aku sah jadi istrimu, Bang. Dimas mengusap air matanya. Mulai hari ini, aku janji akan jaga kamu. Mungkin kita nggak punya rumah besar,
Tapi aku akan buat kamu bahagia di rumah kecil yang penuh cinta. Mereka berdua kemudian berjalan menuju rumah kontrakan Dimas yang sederhana di pinggiran pasar. Di rumah itulah, mereka tertawa dan menangis bersama, melewati malam pertama bukan dengan kemewahan, tapi dengan ketulusan yang membuat hati hangat. Namun di tengah kebahagiaan itu, badai besar mulai datang. Keesokan paginya, berita pernikahan mereka menyebar dengan cepat. Entah dari siapa, kabar itu akhirnya sampai juga ke telinga Jenderal Hardiman. Pagi itu, suasana rumah Nadia berubah mencekam. Telepon berdering tak henti, dan wajah sang jenderal merah padam karena amarah. Dia berani menikahi anakku tanpa restu? Seorang tukang sayur berani mempermalukan nama besar keluargaku. Teriaknya di ruang tamu sambil membanting gelas. Beberapa anak buahnya mencoba menenangkan. Tapi Jenderal Hardiman sudah kehilangan kendali. Siapkan mobil. Saya mau ke sana sekarang juga, katanya lantang. Sementara itu, di rumah kecil Dimas, Nadia tengah menyiapkan sarapan sederhana, nasi hangat, tempe goreng, dan teh manis. Ia terlihat bahagia, seolah beban dunia telah hilang. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Tepat saat mereka hendak makan, suara mobil berhenti keras di depan rumah. Beberapa langkah berat terdengar menghentak tanah, disertai teriakan, "Nadia, keluar kamu!" Pintu rumah kecil itu terbuka keras. Dari sana, berdiri tegak sosok Jenderal Hardiman dengan wajah memerah menahan amarah. Ia mengenakan seragam lengkap, medali di dadanya berkilau, tapi matanya menyala penuh kebencian. "Nadia," bentaknya, "jadi benar kau menikah dengan orang ini?" Nadia terdiam, lalu menatap ayahnya dengan air mata. "Iya, ayah, kami menikah semalam." Hardiman melangkah maju, menatap Dimas dengan tatapan tajam seperti hendak menembus jantungnya. "Dan kamu, dasar berani sekali kau, berani menyentuh anakku tanpa restu. Kau pikir kau siapa? Tukang sayur miskin yang sok jadi menantu jenderal." Dimas menunduk. "Maaf, Pak. Saya hanya ingin membahagiakan putri Bapak dengan cara yang halal. Saya mencintainya dengan tulus." Namun belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Hardiman menendangnya keras hingga tubuh Dimas tersungkur ke lantai. "Dasar tidak tahu diri," bentaknya lagi. Nadia menjerit, memeluk suaminya yang terjatuh. "Ayah, jangan. Tolong hentikan. Ayah." Namun sang jenderal sudah dikuasai amarah. Ia menatap mereka berdua dengan nada penuh hinaan. "Kalian berdua sudah mempermalukan keluargaku. Mulai hari ini, kau bukan lagi anakku." Air mata Nadia mengalir deras. Ia hanya bisa memeluk Dimas erat, sementara sang jenderal berjalan keluar, meninggalkan rumah kecil itu dengan langkah berat. Namun sebelum menutup pintu, Dimas sempat berkata pelan, "Pak, satu hari nanti, saya yakin Bapak akan tahu siapa saya sebenarnya." Kata-kata itu membuat langkah sang jenderal terhenti sejenak. Tapi ia memilih pergi tanpa menoleh. Di dalam rumah yang kini berantakan, Nadia menangis di pelukan Dimas. Dan Dimas, dengan wajah penuh luka, hanya bisa berbisik, "Tenang, Neng. Semua ini belum berakhir. Akan tiba waktunya Allah tunjukkan bahwa kebenaran tak selalu lahir dari kemewahan." Di luar, langit tampak gelap, seolah ikut menandakan bahwa badai besar baru saja dimulai. Malam itu, suasana rumah kontrakan kecil di pinggir pasar terasa sunyi dan berat. Nadia duduk di tepi ranjang, matanya sembab, wajahnya pucat. Sejak kejadian siang tadi, ia tak berhenti menangis. Di pipinya masih ada bekas sentuhan kasar sang ayah saat mencoba menariknya paksa dari pelukan Dimas. Sementara Dimas duduk di lantai, diam, memegang dadanya yang masih terasa sakit akibat tendangan sang jenderal. Namun bukan rasa sakit di tubuh yang paling menyiksa, melainkan luka di hati, karena ia tahu, lelaki yang menendangnya itu adalah ayah dari wanita yang ia cintai dengan sepenuh hati. Malam kian larut, namun keduanya masih terjaga. "Bang!" Suara Nadia lirih. "Iya, Neng," jawab Dimas pelan. "Ayah pasti sangat membenciku sekarang." Dimas menggeleng. "Ayahmu nggak benci kamu, Neng."
Dia cuma belum paham apa yang kamu rasakan. Suatu hari nanti, dia akan tahu, cinta kita bukan untuk melawan, tapi untuk membuktikan. Nadia menggenggam tangan Dimas erat. Aku takut, Bang. Takut ayah benar-benar nggak mau mengakuiku lagi. Dimas menarik napas panjang, menatap wajah istrinya yang sendu. Jangan takut. Selama kamu bersamaku, aku nggak akan biarkan kamu sendirian. Beberapa hari kemudian, kehidupan mereka mulai berjalan kembali. Dimas tetap berjualan sayur seperti biasa. Meskipun wajahnya masih bengkak dan tubuhnya terasa nyeri, ia tetap mendorong gerobaknya dengan senyum sabar. Nadia membantu menyiapkan dagangan setiap pagi. Ia tak malu, meski tahu sebagian tetangga mulai berbisik-bisik di belakang mereka. Namun di tempat lain, di rumah besar Sang Jenderal, suasana justru semakin panas. Hardiman terlihat murung sejak hari kejadian itu. Ia tak bisa memaafkan tindakan putrinya yang menurutnya telah mempermalukan nama besar keluarga. Namun di sisi lain, entah mengapa, setiap kali ia mengingat wajah Dimas yang tenang meski dihina, ada sesuatu di dalam dirinya yang bergetar. Suatu pagi, ajudan pribadinya datang membawa laporan. Pak, ada yang ingin Bapak lihat. Hardiman menatap heran. Apa itu? Saya dapat laporan. Setiap pagi orang yang Bapak usir waktu itu masih berjualan sayur. Dan setiap kali lewat depan rumah Bapak, dia berhenti sebentar, menunduk, lalu melanjutkan jalan. Hardiman diam lama. Pandangannya kosong. Ia tidak mengerti kenapa pria itu masih berani lewat di depan rumahnya setelah semua penghinaan yang diterimanya. Hingga suatu siang, rasa penasaran itu mendorongnya keluar rumah. Ia berdiri di teras besar dengan seragam dinasnya, lalu melihat ke jalan. Dan benar saja, di kejauhan terlihat seorang pria mendorong gerobak sayur dengan langkah tenang. Dimas. Saat Dimas melihat sosok Sang Jenderal di depan rumah, ia berhenti sejenak, lalu menunduk dalam-dalam. Assalamualaikum, Pak. Ucapnya pelan. Hardiman tak menjawab. Ia hanya menatapnya dingin dari atas teras. Namun Dimas tetap tersenyum kecil, lalu melanjutkan langkahnya. Hari berikutnya, hal yang sama terjadi lagi. Dan lagi. Setiap hari, Dimas tak pernah lupa menunduk hormat di depan rumah besar itu. Meski tahu di balik tirai, Sang Jenderal mungkin sedang menatapnya dengan tatapan sinis. Sampai akhirnya, suatu sore, Jenderal Hardiman tak tahan lagi. Ia turun dari teras dan menghampiri Dimas yang sedang berhenti di depan pagar. Kenapa kau masih lewat sini setiap hari? Suaranya keras. Dimas menunduk sopan. Ini jalur dagang saya, Pak. Tapi setiap kali lewat sini, saya selalu berdoa agar keluarga Bapak sehat dan diberi keberkahan. Hardiman tertegun. Berdoa? Untuk saya? Iya, Pak. Jawab Dimas dengan tenang. Karena meski Bapak membenci saya, Bapak tetap ayah dari istri saya. Dan sebagai menantu, saya wajib mendoakan. Hardiman memandangnya lekat-lekat, seolah mencari kebohongan di wajah pria itu. Tapi yang ia temukan hanyalah ketulusan. Ia menatap gerobak sayur yang lusuh, lalu berkata sinis, "Kau tidak malu? Kau ditolak, dihina, bahkan ditendang, tapi masih saja datang." Dimas menarik napas panjang. Pak Jenderal, saya memang hanya tukang sayur. Tapi saya bukan laki-laki yang suka menyesal dengan jalan yang saya pilih. Saya mencintai anak Bapak bukan karena ingin naik derajat, tapi karena saya ingin melindunginya. Dan tahukah Bapak, suaranya mulai bergetar. Selama ini, sayur-sayur yang dimakan keluarga Bapak setiap pagi, semuanya saya yang antar sendiri. Setiap hari, saya berdoa agar Allah menjaga keluarga Bapak dalam kebaikan. Saya tidak tahu, ternyata doa saya juga sampai pada orang yang kini menendang saya. Suasana langsung hening. Angin berhenti berembus. Hanya suara dedaunan yang bergoyang pelan. Jenderal Hardiman mematung. Tatapan matanya perlahan melunak. Suaranya tercekat. Kata-kata Dimas menusuk hatinya dalam-dalam, menembus kesombongan dan gengsi yang selama ini ia banggakan. Ia tak mampu berkata apapun. Dimas menunduk dalam-dalam, lalu berkata lembut, "Saya tahu saya tidak pantas, Pak.
Tapi saya akan terus menjaga anak Bapak dengan segala yang saya punya, meski itu cuma cinta dan keikhlasan. Jenderal Hardiman menatapnya lama, lalu pelan-pelan menunduk. Untuk pertama kalinya, seorang jenderal polisi yang disegani banyak orang, tak mampu berkata apapun di hadapan seorang tukang sayur. Satu kalimat dari pria sederhana itu telah menumbangkan tembok gengsi yang selama ini ia bangun. Hari itu, Dimas melangkah pergi dengan langkah tenang. Dan di belakangnya, sang jenderal hanya berdiri diam, memandangi sosok pria sederhana itu, dengan perasaan yang campur aduk antara kagum dan malu. Beberapa bulan telah berlalu sejak hari itu. Musim hujan mulai berganti menjadi kemarau, dan sinar matahari kembali memantulkan kehangatan di langit Jakarta. Namun di dalam hati Jenderal Hardiman, ada sesuatu yang berbeda. Sejak pertemuan terakhirnya dengan Dimas, pikirannya tak pernah tenang. Kata-kata pria sederhana itu terus terngiang di benaknya setiap malam. Sayur yang Bapak makan setiap hari, saya yang antarkan, dengan doa agar keluarga Bapak sehat dan bahagia. Kalimat itu seperti pisau lembut yang menembus dinding keangkuhannya. Ia mulai sadar, selama ini dirinya terlalu sombong, terlalu melihat dunia hanya dari pangkat dan jabatan. Namun di luar sana, ada orang yang lebih kaya dalam hal hati dan keikhlasan. Suatu sore, Hardiman duduk di ruang tamunya yang luas, menatap foto keluarga di atas meja. Foto itu diambil sebelum Nadia pergi menikah. Ia mengelus wajah putrinya dalam foto itu dengan pandangan kosong. Dalam hatinya muncul rasa rindu yang sulit dijelaskan. Ia memanggil ajudannya. "Bawakan mobil. Saya ingin pergi sendiri, tanpa pengawal." Ajudannya menatap heran. "Pergi kemana, Pak?" "Ke tempat yang harus saya datangi sejak dulu," jawabnya singkat. Tak lama kemudian, mobil hitam itu berhenti di depan gang sempit di pinggir pasar. Beberapa pedagang menatap tak percaya melihat seorang jenderal turun dari mobil mewahnya dan berjalan masuk ke gang kecil yang becek. Hardiman melangkah pelan, menatap kiri kanan, lalu berhenti di depan sebuah rumah kontrakan sederhana berdinding kayu. Dari dalam terdengar suara tawa kecil. Ia mengetuk pelan. "Assalamualaikum." Tak lama, suara lembut menjawab dari dalam. "Waalaikumsalam." Pintu terbuka. Di sana berdiri Dimas, masih dengan wajah teduh dan pakaian lusuh. Begitu melihat siapa yang datang, Dimas langsung tertegun. "Pak, Jenderal?" ucapnya pelan. Hardiman tersenyum tipis. "Boleh saya masuk?" "Tentu, Pak. Silakan." Dimas mempersilakan masuk ruang tamu kecil yang hanya diisi meja kayu dan 2 kursi plastik. Dari dapur, Nadia muncul dengan wajah terkejut. "Ayah." Suaranya bergetar. Air mata langsung jatuh tanpa bisa ditahan. Hardiman berdiri menatap putrinya, lalu perlahan melangkah mendekat. "Nadia," katanya pelan. "Maafkan ayah." Suara itu lirih tapi dalam. Nadia langsung memeluk ayahnya erat, menangis terseduh di dadanya. Tangannya bergetar, seolah takut itu hanya mimpi. "Ayah, aku kira ayah nggak mau lihat aku lagi," ucapnya di sela tangis. Hardiman mengelus punggung putrinya lembut. "Ayah memang marah, tapi bukan karena benci. Ayah cuma takut kehilanganmu. Tapi sekarang ayah sadar, yang membuat anak bahagia bukan gelar, tapi ketulusan orang yang mencintainya." Dimas hanya berdiri di samping, menunduk sopan. Hardiman menatapnya, lalu melangkah mendekat. "Tukang sayur yang bisa membuat jenderal belajar arti rendah hati," katanya lirih. Dimas tersenyum kecil. "Saya bukan siapa-siapa, Pak. Saya cuma berusaha jadi suami yang baik untuk putri Bapak." Hardiman menatapnya lama. Lalu tanpa diduga ia menepuk bahu Dimas pelan. "Kamu bukan cuma suami yang baik, Dimas. Kamu juga menantu yang membanggakan." Air mata Dimas menetes tanpa bisa ditahan. Ia menunduk, lalu mencium tangan sang jenderal dengan penuh hormat. "Terima kasih, Pak. Saya nggak minta apa-apa selain restu dan doa dari Bapak." Suasana di rumah kecil itu berubah menjadi haru. Untuk pertama kalinya, 3 hati yang sempat terpisah kini bersatu dalam kehangatan yang tak bisa dibeli dengan pangkat ataupun harta.
Hardiman menatap sekeliling ruangan sederhana itu, lalu tersenyum kecil. Boleh ayah bantu sedikit memperbaiki rumah ini? Biar cucu ayah nanti lahir di tempat yang lebih layak, katanya sambil tertawa pelan. Nadia menatap ayahnya kaget. Ayah tahu. Hardiman mengangguk sambil tersenyum. Tentu. Wajahmu sudah bersinar seperti ibumu dulu waktu mengandungmu. Nadia memeluk ayahnya lagi dengan tangis bahagia. Dimas hanya bisa berdiri di samping, menatap dua orang yang kini ia anggap sebagai anugerah besar dalam hidupnya. Sejak hari itu, kehidupan mereka berubah. Dimas tetap berjualan sayur, tapi kini tak lagi sendiri. Di pagi hari, kadang sang jenderal ikut duduk di depan gerobak sambil membantu menimbang. Warga pasar sering tak percaya melihat seorang perwira tinggi polisi duduk bersama tukang sayur sambil tertawa. Pak Jenderal, nggak malu jualan sayur? Tanya salah satu warga. Hardiman hanya tersenyum. Malu itu kalau hidup penuh sombong, bukan kalau belajar rendah hati. Hari-hari berjalan dengan damai. Dimas dan Nadia menjalani kehidupan sederhana, penuh cinta dan keberkahan. Dan Jenderal Hardiman, yang dulu angkuh dan keras, kini menjadi seorang ayah dan kakek yang penuh kasih. Dalam sebuah pagi yang cerah, Dimas menatap langit dan berbisik lirih. Ya Allah, Engkau maha baik. Terima kasih sudah tunjukkan padaku bahwa cinta sejati tidak selalu butuh kemewahan. Cukup dengan hati yang ikhlas dan sabar. Nadia menggenggam tangannya erat, tersenyum penuh cinta. Dan di sisi mereka, sang jenderal hanya memandangi dari jauh, tersenyum bangga, menyadari bahwa kebahagiaan sejati ternyata sesederhana rumah kecil yang penuh keikhlasan.